Selamat siang Ibu Bapak Guru, kami kelompok 1 dari kelas 12-3 dalam pembelajaran blended learning akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Pengaruh COVID-19 terhadap hewan peliharaan manusia. Sebelum memasuki pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Amelia Ricayaningrum, absen 8. Saya Joaquin, absen 13. Saya Nathanael Kenneth Cipta Wijaya, absen 18. Saya Nikolas Setiawan, absen 19. Saya Olivia Rasmani Arista, absen 20. Saya Stephen Jadigani, absen 26. Saya Takeshi Wijaya, absen 27. Saya Sander, absen 30. Ya. Berikut adalah latar belakang proyek kami. Pada akhir 2019, ditemukan virus yang terdeteksi pertama kali di Wuhan, China. Virus itu diduga berasal dari binatang liar, yaitu kelelawar, yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Orang-orang yang terinfeksi virus tersebut memiliki gejala yang sama seperti gejala flu. Akan tetapi virus ini menyerang organ-organ manusia yang lebih dalam dan akan menyebabkan kematian. Karena penyebarannya yang cepat dan mudah, dunia jatuh dalam masa pandemi. Banyak orang berkonspirasi bahwa virus ini dibuat oleh laboratorium. Akan tetapi banyak ilmuwan yang setuju kalau virus ini terjadi secara natural karena adanya zoonotik yang biasa dimiliki oleh binatang. Jikapun virus ini dibuat oleh laboratorium, maka akan terdeteksi adanya manipulasi genetik virus, akan tetapi tidak ditemukan adanya manipulasi genetik virus. Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa hewan itu terlibat dalam adanya virus ini. Meskipun penyebabnya bukan hewan peliharaan manusia, akan tetapi zaman sekarang orang-orang memiliki hewan peliharaan di rumahnya, seperti anjing dan kucing. Oleh karena itu, kita ingin meneliti dan mengetahui lebih lanjut apakah pengaruh coronavirus 19 pada hewan peliharaan manusia. Rumusan masalahnya adalah apa pengaruh COVID-19 terhadap hewan peliharaan manusia. Virus corona atau coronavirus adalah keluarga jenis virus yang bisa menyebabkan penyakit dari yang ringan seperti flu biasa hingga parah seperti Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Nah, sekarang kita akan lanjut ke gejala COVID. Gejala COVID itu ada 3. Yang pertama itu gejala yang paling umum. Gejala yang paling umum itu seperti demam, batuk kering, atau kelelahan. Yang kedua, ada gejala yang sedikit tidak umum, seperti rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitas, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Yang terakhir, ada gejala serius. Gejala serius contohnya kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Komplikasi COVID. Komplikasi serius dari virus corona adalah munculnya pembekuan darah. Dalam beberapa kasus, pasien muncul dengan pembekuan darah yang tidak normal. Beberapa mengalami emboli paru ketika gumpalan darah menyebar ke paru-paru. Gumpalan lainnya menyebabkan stroke yang mempengaruhi sistem pembuluh darah otak. Kedua emboli paru dan stroke telah dikaitkan dengan kerusakan jangka panjang pada organ tersebut. Efek jangka panjang lain dari COVID-19 juga ditemukan di ginjal beberapa pasien karena kelebihan sitokin, dan di hati dan saluran pencernaan karena COVID-19 dapat mengikat reseptor mereka. Sistem imunitas merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh yang memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara sebagai teman sehari-hari manusia. Hewan timbangan berbeda dari hewan ternak, hewan percobaan, hewan pekerja, atau hewan tunggangan, yang dipelihara untuk kepentingan ekonomi atau untuk melakukan tugas tertentu. Hewan peliharaan yang populer biasanya adalah hewan yang memiliki karakter setia pada majikannya, atau memiliki penampilan menarik, atau kemampuan menarik tertentu seperti mengeluarkan suara yang indah. Nah, manusia juga itu memiliki kemiripan nih dengan peliharaan.
Nah, satunya itu adalah di DNA yang membentuk atau yang terdapat dalam sel-sel tubuh. Nah, yang pertama itu ada kucing. Nah, kucing ini memang terkenal sebagai hewan peliharaan manusia yang terkenal setia juga gitu dan banyak dipelihara oleh kebanyakan manusia. Kucing termasuk mamalia karnivora yang paling dekat dengan manusia. Nah, bahkan hewan dari keluarga Felidae ini telah menjadi sahabat manusia sejak 6.000 tahun sebelum Masehi dan merupakan peliharaan paling populer di dunia. Nah, siapa sangka bahwa hewan imut ini itu memiliki DNA yang mirip dengan manusia. Nah, bahkan kemiripan DNA kucing dengan manusia itu sebesar 90%, walaupun wujud kita dengan kucing itu berbeda jauh. Nah, selain kucing, ini juga ada pada tahun 2005 diungkapkan bahwa simpanse memiliki kemiripan DNA dengan manusia. Nah, kalau ini mungkin kita udah bisa ditebak-tebak ya bahwa manusia itu mirip dengan simpanse dalam segi DNA. Nah, bahkan kemiripannya ini sampai 98%. Nah, selain simpanse, ada spesies jenis kera lainnya juga memiliki kesamaan DNA dengan manusia sebanyak 80%. Simpanse betina itu memiliki siklus reproduksi yang serupa dengan manusia, dengan kematangan seksual paling lama sebelum atau selama masa remaja mereka. Nah, mereka juga punya masa gestasi sekitar 8 bulan. Bahkan juga teori-teori ilmiah kan mengatakan bahwa manusia itu awalnya berwujud dan bertingkah seperti kera. Mungkin ini juga sebabnya kenapa DNA kita itu sangat mirip dengan simpanse. Nah, dilansir dari IFL Science dalam studi yang dipublikasikan di jurnal Microbiome, tim peneliti yang dipimpin oleh Luis Pedro Colho dari European Molecular Biology Laboratory menemukan bahwa mikrobioma di dalam perut anjing dan manusia itu sangat mirip gennya gitu. Jadi selain itu juga, para peneliti menemukan bahwa gaya makan dari manusia dan anjing secara spesifik jumlah protein serta karbohidrat yang dimakan itu memiliki efek yang mirip pada mikrobioma di perut keduanya. Nah, selain 3 hewan tadi, sebenarnya ada juga yang fakta mencengangkan bahwa DNA manusia itu juga punya kemiripan dengan makhluk hidup yang mungkin nggak kita kira, yaitu pisang. Nah, pisang ini juga memiliki DNA yang mirip dengan DNA manusia. Nah, masuk ke hipotesis penelitian, hipotesis nolnya adalah COVID tidak berpengaruh terhadap hewan peliharaan manusia, dan hipotesis kerjanya COVID-19 berpengaruh terhadap hewan peliharaan manusia. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dampak dan pengaruh infeksi serta virus SARS-CoV-2 terhadap hewan peliharaan manusia, terutama anjing dan kucing. Tempat dan waktu penelitian kami dilaksanakan secara tidak langsung dan mengumpulkan sumber-sumber penelitian yang telah dilaksanakan di Cold Spring Harbor Laboratory, United States pada tanggal 23 Juli 2020. Populasi dan sampel penelitian yang menjadi sampel adalah sebagian besar kucing dan anjing yang berada di Italia, 340 anjing dan 188 kucing. Nah, untuk deskripsi hasil penelitian, SARS-CoV-2 atau COVID-19 masih belum terbukti secara pasti memiliki pengaruh terhadap hewan peliharaan. Tapi menurut penelitian, hewan peliharaan yang berada di sekitar manusia yang terinfeksi COVID-19 mengalami tanda-tanda seperti batuk, bersin, konjungtivitis, nasal dan atau ocular discharge. Analisis data yang digunakan adalah uji pasti Fisher yang menganalisis perbedaan dalam deteksi antibodi dari rumah tangga dengan status infeksi COVID-19 yang diketahui, dan deteksi antibodi dari hewan jantan dan betina. Statistika di atas menunjukkan korelasi persentase hewan seropositif per provinsi dan kepadatan infeksi COVID-19 manusia. Yang titik data tersebut diambil dari berbagai provinsi dengan minimal 10 sampel. Korelasi Spearman digunakan untuk menilai asosiasi tersebut. Peliharaan yang berada di sekitar manusia yang terpapar COVID-19 mengalami tanda-tanda seperti batuk, bersin, konjungtivitis, nasal atau ocular discharge. Maka hipotesis 0, COVID-19 tidak berpengaruh terhadap hewan ditolak, dan hipotesis kerja, COVID-19 berpengaruh terhadap hewan peliharaan manusia diterima. Sekian presentasi kami, terima kasih.